Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan juga tak lupa saya sampaikan salam sehat. Tentunya harus jaga iman dan jaga imunitas tubuh kita. Saya percaya Tuhan Yesus pelihara kita senantiasa sehingga sampai pada hari ini kita bisa ada lagi sebagaimana kita ada. Dalam pasti keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Nya berjanji bahwa tak berkesudahan kasih setianya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dan pagi hari ini pasti kita terima lebih baru daripada yang kemarin. Dan besok lebih dipastikan lagi kita terima hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang extraordinary. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, hari ini kita berjumpa lagi kembali dalam acara siaran online ini, live streaming ini. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, siapkan hati kita, perhatian kita, siapkan Alkitab kita dan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Berseri sudah beberapa minggu kita telah membahas mengenai panggilan surgawi sebagai seorang olahragawan, kemudian panggilan surgawi sebagai seorang prajurit, dan kita sampai pada bagian yang ketiga adalah panggilan surgawi menjadi seorang petani. Karena firman ini ditulis oleh Paulus khusus kepada didiknya Timotius, bahwa dia harus mendidik jemaat yang digembalakannya supaya membentuk karakter, mengadopsi karakter dari tiga figur, yaitu sebagai seorang olahragawan, seorang prajurit, dan seorang petani. Dan mari ayat pokok kita terambil di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu silakan membuka Alkitabnya dan dalam hitungan yang ketiga kita akan sama-sama membaca ayat pokok kita sebagai dasar daripada tema yang kita akan belajar bersama-sama. 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi ini ada kata perintah di sini. Paulus tuliskan surat khusus dialamatkan kepada anak didiknya Timotius. Anak muda yang luar biasa, yang Tuhan panggil dia sebagai anak muda yang bisa menjadi teladan bagi semua orang percaya. Baik di dalam perkataan, perbuatan, di dalam kasih, kesetiaan dan kesuciannya. Dan Paulus menulis surat ini khusus bahwa dia harus membentuk jemaat Tuhan. Sehingga pada gilirannya mereka bisa memiliki karakter. Ada pada seorang prajurit, ada pada seorang olahragawan, dan ada pada seorang petani. Sebab itu dikatakan sini, perhatikanlah apa yang aku katakan kepadamu. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Doa yang sama juga dari saya kepada saudara sekalian juga. Supaya Tuhan juga turut bekerja dengan pemberitaan ini. Sehingga dapat memberikan pengertian dalam segala sesuatu kepada kita. Untuk terbentuknya tiga karakter ini menjadi orang-orang percaya yang bisa dapat menghasilkan kemenangan. Dan juga bisa menghasilkan penuaian yang besar-besaran di akhir zaman ini. Menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Baik, kita akan lihat sebagai pembuka daripada judul atau tema panggilan surgawi menjadi seorang petani. Kita akan bisa lihat bahwa ternyata usaha tertua sebelum manusia jatuh dalam dosa ialah pertanian, saudara. Sebab itu bukan kebetulan Paulus mengangkat tema ini, bahwa usaha yang dilakukan oleh manusia, yang kita tahu persis bahwa Adam dan Hawa sebagai istrinya itu adalah pertanian, saudara. Itu kita bisa periksa, diambil dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut citranya, image-nya Allah sendiri. Artinya karakternya, rohnya sama dengan Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28. Perhatikan di sini, ini sesuai dengan versi terjemahan daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan segala burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan semua fasilitas, semua sarana yang dibutuhkan oleh manusia nanti sewaktu dia hidup. Maka Tuhan berkata begini, ada 5 hal yang Tuhan katakan. Pertama, 1 beranak cucu, yang kedua bertambah banyak, yang ketiga penuhilah bumi, yang keempat taklukkanlah itu, dan yang kelima berkuasa atas semua ciptaan Tuhan, baik ikan di laut dan burung-burung di udara maupun binatang-binatang yang merayap, yang melata di bumi. Ada 5 hal yang Tuhan berikan kuasa kepada manusia yang diciptakannya untuk berkuasa atas semua ciptaannya. Dan kita bisa melihat di sini ternyata kalau di lembaga Alkitab dia kata beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi coba kita akan melihat lagi pembandingnya dalam versi terjemahan yang lain. Misalnya dari New King James Version. Kita akan lihat di sini langsung saja saya ambil di beranak cucu dan bertambah banyak 5 hal ini. 1 yang pertama itu be fruitful. Be fruitful. Artinya itu berbuah. Berbuah bicara berarti hasil dari pertanian mereka. Kemudian and multiply. Itu artinya bertambah-tambah. Kemudian yang ketiga adalah fill the earth. Penuhi bumi. Yang keempat and subdue it. Artinya taklukkan itu. Dan kemudian yang kelima adalah have dominion. Artinya berkuasa atasnya. Nah, kita bisa lihat juga pembanding terjemahan yang berikut adalah The Message. Dikatakan seperti ini. God bless them, prosper. Artinya berhasil, beruntung. Kemudian reproduce, bisa kemudian ya terus memproduksi, berulang-ulang. Kemudian fill earth, sama, penuhi bumi. Kemudian take charge, artinya mengambil alih. Dan yang berikut adalah be responsible. Artinya ya bertanggung jawab atas semua yang sudah dipercayakan kepada manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kemudian jadi ada 5 hal di sini bahwa ternyata bahwa yang pertama itu adalah bicara mengenai berbuah. Kalau berbuah yang pasti itu menyangkut dengan yang namanya hasil daripada pertanian ya atau apapun yang ditanam oleh mereka. Nah, sebab itu di sini kita lihat di 2 terjemahan yang sudah sebagai pembanding dari ya New King James kemudian dari Message, ternyata bukan beranak cucu. Beranak cucu itu ada pada multiply ya atau reproduce. Tapi kalau be fruitful itu bicara mengenai adalah hasil daripada tanam-menanam mereka. Baik, kita akan lihat berikut lagi di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-15 ini versi Lembaga Alkitab Indonesia ya. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya, perlu garis bawahi kata mengusahakannya dan memeliharanya. Berarti usaha, makanya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan lebih dulu dari pembuka daripada tema kita, bahwa usaha tertua manusia itu adalah pertanian. Karena Tuhan bilang untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu, ya, itu adalah pertanian. Nah, kita akan melihat dari pembandingnya, terjemahannya menurut versi Message. Nah, versi dari terjemahan Message itu dia katakan to work the ground. Jadi berarti mereka bekerja mengolah tanah and keep it in order. Jadi mereka mengusahakan tanah, ya, dan dari semua apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Jelas berarti apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa usaha tertua atau yang pertama yang dilakukan manusia itu sebelum jatuh dalam dosa, tolong perhatikan, itu adalah pertanian. Makanya pertanian cukup penting karena pertanian itu menyangkut hajat hidup manusia. Karena perlu makan ya saudara, jadi perlu merupakan hajat hidup manusia. Sehingga pertanian akan terus berlangsung dari sejak pertama manusia diciptakan sampai akhir zaman. Pertanian ini tetap dibutuhkan oleh semua manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa tadi usaha manusia sebelum jatuh dalam dosa. Sekarang kita lihat yang kedua, usaha manusia sesudah jatuh dalam dosa, ya. Jadi usaha sesudah jatuh dalam dosa itu ternyata berkembang jadi pertanian dan peternakan. Ya. Makanya
Ayat di sini katakan, kalau kita periksa, kita lihat dari ayat Kejadian pasal 4 ayat kedua, itu Kain dia menjadi petani. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Jadi Kain lebih dulu yang tertua, Kain lahir. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Nah ini sudah profesinya ada satu lagi. Habel dia profesinya sebagai peternak. Ya dia bagian berarti peternakan. Dan Kain menjadi petani. Berarti dia pertanian, saudara. Jadi sudah berkembang, yang tadinya satu usaha saja pertanian, sekarang berkembang menjadi dua usaha yang disebut dengan pertanian dan peternakan sesudah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum cuma satu usaha. Kemudian di sini kita bisa baca selanjutnya bahwa kenapa adanya peternakan. Kalau kita menyangkut dengan bagaimana kelayakan manusia untuk bisa dapat berhubungan karena sesudah jatuh dalam dosa, maka manusia terpisah. Mereka terpisah karena mereka sudah kehilangan kemuliaan sehingga mereka tidak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan secara face to face atau langsung. Maka perlu ada mediator. Maka mediator itu adalah ibadah yang pertama, Tuhan perintahkan buat mezbah. Mezbah itu adalah satu bentuk ya tempat altar itu yang disusun batu atau tanah, itu tingginya kurang lebih 1 meteran. Besarnya tergantung persembahan apa yang akan dipersembahkan di atas mezbah itu. Kalau kecil ya 1 meteran, kalau lebih besar 2 meter ya, dan yang lebih besar 3 meter kalau mereka mempersembahkan korban lembu sapi. Nah dari di sini kita bisa tahu bahwa domba diperlukan untuk ibadah. Maka perlu ada peternakan. Karena kambing domba diperlukan untuk ibadah sebagai korban persembahan kepada Allah. Dan ini melambangkan Kristus, saudara. Ya, itu melambangkan Kristus ke depan. Ini sesudah manusia jatuh dalam dosa ya. Perhatikan, saya pelan-pelan mengajar di sini. Ini sebagai korban penghapus dosa umat manusia. Sebab tanpa ada korban, maka tidak ada pengampunan dosa. Sehingga kita tidak bisa layak bisa menghampiri Tuhan. Nah, sebab itu di sini makanya harus dikorbankan. Korban adalah domba yang disembelih, kemudian darahnya tercurah dan korban itu dibakar di atas mezbah sampai habis terbakar. Dan itu memang adalah merupakan tata cara ibadah yang pertama sesudah manusia jatuh dalam dosa. Sehingga setiap kali mereka datang ke hadapan Tuhan harus membawa persembahan. Dan persembahan itu adalah domba. Mari kita akan ya, baca dari kitab Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Sehingga alasannya kenapa sudah berkembang adanya peternakan. Manusia tidak diciptakan untuk makan daging, saudara. Manusia kalau yang pertama itu makannya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Kalau Alkitab menyatakan sebab itu dia tidak perlu untuk menyembelih binatang untuk dimakan, saudara. Nanti sesudah jatuh dalam dosa baru manusia mulai ya dia makan daging. Ada prasejarah karena sebenarnya mereka belum biasa makan daging. Tapi ketika ada binatang yang mati terbakar dan mereka cium harum baunya dari asap daging yang terbakar. Dan mereka coba-coba menikmatinya, ternyata enak dan terus lanjut sampai hari ini. Padahal pertama Tuhan ciptakan manusia adalah makan biji-bijian dan buah-buahan. Ya demikian seperti itu saudara. Nah jadi usaha peternakan ini sudah bisa lihat dalam kitab Imamat yang ke-17 ayat ke-11 berkata seperti ini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian. Perhatikan, karena darah itu berarti disembelih, tercurah supaya dengan darah itu bisa membuat pendamaian antara ya manusia dengan Allah. Bagi nyawamu karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Sebab itu saudara lihat di sini tanpa korban maka tidak layak lagi manusia bisa akan bertemu dengan Tuhan, bisa beribadah dengan Tuhan. Karena ibadah esensinya adalah bertemu dengan Tuhan. Dan ini merupakan lambang simbol dari Yesus yang sebentar sebagai anak domba Allah. Yang disembelih itu yang membuat kita layak untuk bisa menghadap tahta kasih karunia. Sesudah jatuh dalam dosa. Kemudian berikut saudara, kita bisa lihat hal-hal yang berikut untuk menguatkan tema kita. Bahwa Nuh itu menjadi petani. Ya, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur sesudah air bah surut. Dia keluar di tanah Siniar dan dia orang yang pertama, manusia yang pertama yang betul-betul menanam ya, membudidayakan kebun anggur. Dia bertani kebun anggur yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-20. Jadi mereka pekerjaan mereka pertanian saudara. Dari awal dari zaman purbakala. Nuh menjadi petani. Pantas Tuhan bilang
mesti belajar karakter seorang petani. Karena banyak tokoh-tokoh Alkitab, itu semua pekerjaan mereka, profesi mereka adalah petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah makanya sesudah buat kebun anggur, dia peras, dia minum, dia mabok itu. Terjadi kisahnya dan dia sampai telanjang. Seperti itu saudara. Nah lanjut saudara, pada bagian yang berikut adalah di sini saya tiba-tiba dapat pencerahan gitu loh. Ternyata makanan olahan pertama dan menjadi makanan pokok manusia adalah dari hasil pertanian yaitu gandum, ialah roti. Dari zaman purbakala itu orang sudah mengenal makanan olahan. Kalau tadinya belum terolah, kalau ini olahan mesti bakar pakai apa dan seterusnya. Kalau dulu itu langsung saja sebelum jatuh dalam dosa, mereka makan biji-bijian dan buah-buahan tentu matang ya. Nah mereka makan, tapi sesudah jatuh dalam dosa maka dia mulai ya lebih variatif lagi. Di sini kita bisa melihat ayat ini bahwa makanan pertama, makanan olahan dari gandum tentunya ya dilepas kulitnya, kemudian ya digiling jadi tepung terigu dan diolah seperti itu, dan mereka tentu bakar saudara, karena roti kan mesti dibakar dan akhirnya jadilah yang namanya roti. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3:19. Nah, coba kita akan lihat ya. Ini perlu juga untuk kita tahu sebagai bahan referensi umum, kita harus tahu. Nah, dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Menurut versi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tidak ada kata roti di sini. Nah tapi kita akan lihat ayat pembanding itu terambil dari Indonesian Literal Translation, ILT. Kita lihat di sini ya, ada terjemahan yang cukup bagus. ILT itu Indonesian Literal Translation. Kita akan lihat di sini. Nah, dengan cucuran keringat di wajahmu engkau akan makan roti. Nah ini makan roti. Kalau tadi bilang cuma tuh dengan berpeluh mereka harus mencari ya makanan mereka. Ini engkau akan memberkati roti sampai engkau kembali kepada tanah. Nah sekarang lebih jelas lagi. Sebab itu saya dapat pencerahan bahwa ternyata makanan olahan yang pertama sesudah manusia jatuh dalam dosa itu adalah asal dari gandum yang diolah. Dan Tuhan tentu beri hikmat mereka untuk mengolah gandum seperti apa. Dan kemudian mereka membuat roti dan pasti dibakar. Dan itu menjadi makanan pokok mereka di zaman purbakala seperti itu. Nah terjemahan dari New King James Version berbunyi seperti ini. In the sweat of your face you shall eat bread. Ya, eat bread artinya makan roti till you return to the ground. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Jadi dari dua terjemahan itu memperkuat bahwa apa yang itu selembag Alkitab itu tidak komplit, tapi di sini jelas memberikan kita pengertian, memberikan informasi kepada kita bahwa makanan olahan pertama yang menjadi makanan pokok daripada manusia sudah jatuh dalam dosa ada roti, dan sampai hari ini roti itu menjadi favorit saudara. Ya, ada roti boy, ya macam-macam roti. Ada roti papa, roti mama, semua ada saudara. Bermacam-macam jenis roti. Ya. Kemudian bagian yang berikut adalah kita perhatikan bahwa banyak pelajaran tentang hal kerajaan surga itu yang perumpamannya menampilkan profesi petani. Ya, banyak sekali. Dan di sini saya ambil ada 4 ya perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, bicara penabur berarti profesi seorang petani. Ya, menabur benih. Ya, kemudian yang kedua adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, saudara bisa lihat di sini di Matius 13 ayatnya terpampang di situ, kita nggak baca. Ini sebagai catatan saja, referensi untuk saudara bisa membacanya sendiri. Dan ini sebagai juga pelajaran kita untuk memperlengkapi semua literatur dan pengetahuan kita mengenai khususnya profesi dari seorang petani. Lanjut bagian yang C, 3C. Nah, perumpamaan tentang biji sesawi. Ini menyangkut juga pertanian, saudara. Kan sesawi, tanam biji sesawi jadi pohon sesawi. Kemudian yang D adalah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ini juga bicara mengenai pertanian, usaha pertanian ya, dan seterusnya. Saya hanya ambil 4 perumpamaan yang tertulis di sini. Jadi berarti banyak sekali juga banyak pelajaran tentang hal kerajaan sorga. Persoalan hal kerajaan sorga artinya bagaimana caranya untuk masuk atau menikmati semua berkat-berkat kerajaan. Dan juga untuk menikmati kuasa kerajaan. Dan kita juga bisa menikmati kerajaannya itu sendiri, kemuliaannya kerajaan.
dan otoritasnya. Sebab itu bukan kebetulan saudara, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami itu bahwa kita bisa menghadirkan kerajaan sorga di tempat kita. Ya, kita sudah tahu doa yang sangat favorit sekali. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya berarti otoritas daripada sorga itu kita bisa hadirkan dalam hidup kita. Baik di kesehatan kita, di usaha pekerjaan kita, kemudian juga di keluarga kita, ya di kesehatan kita, dia juga di lingkungan kita, ya di tempat pekerjaan kita. Semua kita bisa hadirkan karena kita juga berhak menghadirkan kuasa kerajaan itu. Karena sebab itu doa itu diajarkan supaya kita tahu bahwa kuasa itu telah diberikan, diimpartasi kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk bisa dapat menggunakan kuasa kerajaan itu. Nah, sehingga di sini juga perumpamaan yang mengajar kepada kita bagaimana kita bisa dapat mengambil kuasa kerajaan itu, bagaimana kita bisa dapat menikmati kuasa kerajaan itu, dan bagaimana kita juga bisa masuk di dalam kerajaan itu, the kingdom of heaven dan the kingdom of God. Kita lanjut saudara. Bicara mengenai seorang petani, tentunya seorang petani dia mengelola tanahnya, itu dia ada punya target untuk apa? Menghasilkan penuaian. Petani mengolah dengan kerja keras, dengan sabar, mengikuti semua pertumbuhan, mulai dari mengolah tanah, mempersiapkan tanah, sampai memilih benih, kemudian memperbaiki tanah, kemudian dia pertumbuhan dari mulai pesemayamnya sampai terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya, kalau yang jangka pendek 3 bulanan, tapi kalau jangka panjang adalah sampai belasan tahun, itu selalu dia punya target. Dan apa target atau keinginan yang dicapai? Itu targetnya seorang penabur, itu waktu penuaian. Waktu saat penuaian itu dia punya 5 target ternyata. Menurut catatan Alkitab yang mengajar kita, ada 5 target yang diinginkan atau dicapai oleh seorang petani pada saat waktu dia menuai. Supaya dia jangan gagal, dia jangan kecewa. Kadang-kadang jangan sampai dia jadi tumbuhan yang kita tanam itu kayak sayur tuh jadi kutilang. Kutilang itu artinya kurus, tinggi, langsing. Tapi dia betul-betul harus subur. Ya, nah makanya ada 5 target yang tentunya diinginkan oleh seorang petani pada saat dia menuai. Yang pertama targetnya itu adalah dia berbuah baik. Dia harus menghasilkan buah yang baik. Jangan dia buahnya ya kadang-kadang dia jatuh sebelum matang. Itu kan buah gak bagus. Atau kadang-kadang buahnya itu rusak. Pernah saudara bisa lihat kalau kita beli mangga atau kita ya punya tanam kebun pohon mangga. Kemudian kita lihat saat dia berbuah, sukacita luar biasa. Karena kita menanti kurang lebih 5 tahunan. Dan kita melihat, kita menunggu waktu demi waktu. Kita menjaganya, kadang-kadang kalau orang ya dia bungkus supaya jangan dia dihinggap oleh lalat. Sehingga dia bawa kotorannya dan itu bisa menghadirkan ulat daripada buah dan merusak buahnya. Nah itu seperti itu saudara. Tapi betapa kecewanya ketika dia matang. Waktu kita petik itu sukacita sekali karena petani itu dia pasti yang pertama mencicipi, menikmati hasil daripada usaha kerja kerasnya dia. Tapi betapa kecewanya ketika waktu dipotong bagian dalamnya, ternyata dalamnya busuk semua karena sudah dimakan oleh ulat. Di luar mulus. Nah makanya petani itu harapan dia bahwa buah yang dihasilkan oleh hasil daripada pohon yang ditanam apapun yang dia kerjakan itu, maka dia mengharapkan bahwa dia harus menghasilkan buah yang baik itu pasti. Ya. Makanya bisa saudara lihat nanti di Matius 3 ayat 10 dan Matius 7 ayat 19 itu sudah bisa lihat sendiri ya. Sebab kalau pohon yang tidak baik pasti akan ditebang. Ya. Oke, yang kedua targetnya pada waktu penuaian dia harus berbuah banyak. Jangan berbuah jarang-jarang saudara. Tentunya kita sebagai petani ini yang ada harus ada semacam spirit ini, keinginan yang kuat dari setiap kita. Bahwa kenapa kita harus belajar karakter seorang petani atau ya ada sikap-sikap atau sikap hati seorang petani atau keinginan seorang petani itu karena apa? Bahwa hasil yang dikerjakan itu harus berbuah baik. Yang kedua bahwa hasil daripada proses tanam menanam ini bahwa harus berbuah banyak. Kalau berbuah banyak itu kan menguntungkan saudara. Sehingga paling tidak harga jualnya bisa menutupi semua biaya-biaya operasionalnya. Dan ada keuntungannya. Tapi kalau dia berbuah sedikit, berarti akhirnya cost operasionalnya dibandingkan dengan hasil jual daripada hasil penghasilannya,
tidak sebanding dan dia rugi. Jadi kerja kerasnya itu tidak menghasilkan apa-apa, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa buahnya itu harus lezat dan manis. Jangan dia kecut atau asam. Harus lezat, ada cita rasanya. Bukan dia hambar atau flat rasanya. Ya, karena ada jenis mangga yang saya rasa flat rasanya. Besar, ranum, waktu dipotong kuning luar biasa, sangat menarik sekali. Ya, tapi waktu kita rasa nggak ada cita rasanya. Ada rasanya kayak pepaya aja begitu. Padahal mangga kan punya cita rasa yang lebih enak dari pepaya, saudara. Ya, nah ini ada juga mangga seperti itu. Jadi kita butuh juga lezat. Dan juga yang pasti buah-buah itu jangan hambar, saudara. Kita butuh manis. Nah, kita lihat di sini. Yesaya pasal 5 ayat yang kedua dan yang keempat. Ini ayat jarang-jarang saya tampilkan. Yesaya pasal 5 ayat 2. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Wah, ini pekerjaan petani luar biasa kan, proses perbaikan tanah nih. Untuk membersihkan semua batu-batu, termasuk kepala batu di situ juga, saudara, dibersihkan supaya bisa menghasilkan ya kepala batu, kepala keras, semua itu semua di situ. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Perhatikan, ada kata pilihan, bukan anggur sembarangan, cuma asal comot saja. Tentu yang unggul, benih yang unggul. Ia mendirikan semua menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang apa? Yang asam. Ya, sedih sekali loh. Kalau dia sudah pilih bibit unggul, dia sudah begitu ya memeras keringatnya, sudah membayar harga karena dia mesti beli. Sebab petani itu tidak terlepas dari bayar harga, saudara. Untuk menghasilkan hasil penuaian nanti pelipat gandaan, itu dia harus bayar harga. Dia mesti beli benih, dia mesti mencangkul, dia bongkar tanah, dia bajak tanah, dibersihkan tanah dan seterusnya, saudara. Nah, sebab itu kita harus belajar dari karakter petani ini. Profesi yang Tuhan ya bilang di sini harus kita belajar secara baik untuk kita bisa memahaminya. Karena proses ini juga sama dengan kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Bertumbuh terus sampai kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Oke, saudara? Nah, lanjut kita ya, ayat yang keempat aja langsung. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Ya, Tuhan bilang Tuhan punya kebun anggur. Dan anggur itu, saudara lihat, Yesus sendiri kalau kita belajar Injil Yohanes, Yesus ada pokok anggur dan kita ranting-ranting. Yang belum ku perbuat kepadanya, wah Tuhan bilang aku sudah kasih karunia, kasih turun hujan, kasih semua fasilitas. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam kecut? Jadi ini namanya sour grapes. Kalau buah asam sour grapes itu biasanya konotasi itu selalu berhubungan dengan yang namanya kutuk. Yang makanya katakan bahwa ayah-ayah kami makan anggur asam atau sour grapes, bahwa anak-anaknya juga giginya ngilu. Ya, itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya dari target yang ingin dicapai waktu penuaian oleh seorang petani. Kita tadi sudah 3. Sekarang yang keempat, dia harus berbuat tetap. Ya, kadang-kadang dia gagal berbuah atau ikut musim, saudara. Padahal Tuhan inginkan bahwa seorang petani, dia inginkan bahwa misalnya kalau 1 tahun berbuah 2 kali, tetap terus berbuah 2 kali. Jangan sampai 1 tahun cuma berbuah 1 kali, bisa terjadi, saudara. Kayak kami di tempat pemulihan kami di Kembes di sini, saudara. Itu kan sekarang banyak sekali pohon, ada buah-buahan, kemudian ada cengkeh. Dan tahun ini baru dia berbuah lagi. Sudah beberapa tahun ini saya perhitungkan sudah 2 tahun lebih. Padahal umumnya kebiasaan habitatnya cengkeh itu dia berbuah setahun sekali. Tapi kenyataannya nanti ini 2 tahun berbuah sekali. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan mau supaya kalau kita memang jadi seorang petani dan keinginan Tuhan juga sama dengan keinginan seorang petani. Bahwa dia menghendaki bahwa pohon tanaman yang ditanam harus berbuah tetap. Tidak boleh gagal panen. Tidak boleh berhenti berbuah. Kemudian yang kelima adalah berbuah penuh. Berbuah penuh itu artinya dari mulai dia sejak belajar berbuah, itu disebut 30 kali ganda, dia meningkat lagi 60 kali ganda, dan yang terakhir 100 kali ganda. Dan ini firman ini mengajar kita bahwa itu penuh. Kata penuh berarti full itu 100%. Kalau 30 mungkin kita akan beri pupuk, ya kita beri ya
semua pupuk buah dan seterusnya, kita ngolah tanahnya lagi supaya dia dapat zat-zat itu, ya, nutrisi yang baik, sehingga dia akan memultiplikasikan buahnya dari 30 kali menjadi 60 kali. Ada pelipat gandaan sampai terakhir adalah mencapai kepenuhan itu adalah 100% atau 100 kali. Dan pastikan bahwa 5 hal ini itu merupakan keinginan dari seorang petani. Target daripada seorang petani mengolah tanamannya, mengolah tanahnya, dan target dia pada saat penuaian. 5 hal ini harus tercapai. Nah, kalau untuk itu berarti ada langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai target. Dia tidak bisa berdiam diri, ada langkah-langkah yang tentunya secara spesifik harus dilakukan oleh seorang petani untuk bisa mencapai apa yang menjadi target akhirnya itu 5 hal: berbuah baik, berbuah banyak, berbuah lesat, berbuah tetap, dan berbuah penuh. Nah, di sini yang pertama memang ada beberapa langkah yang harus diambil. Salah satu misalnya memilih tanah. Yang kedua memperbaiki tanah. Yang ketiga tentunya memilih benih dan seterusnya. Tapi kita akan mengambil satu bagian dulu. Langkah yang harus diambil yang pertama dan sangat sekali menentukan. Langkah-langkah ini cukup strategis adalah bagaimana seorang petani harus punya sensitivitas, harus punya kemampuan untuk memilih tanah yang sesuai dengan tanaman apa yang akan ditanam. Nah, ini langkah yang pertama untuk mencapai target yang maksimal, target yang optimal tadi 5 target itu, maka seorang petani dia harus punya kemampuan untuk bisa dapat memilih tanah. Dan ini kita akan bahas secara panjang lebar di sini. Bukan kebetulan Tuhan juga memberikan pelajaran yang cukup detail sekali. Dan ini menyangkut dengan hal kerajaan sorga, saudara. Kita akan baca dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ya. Kalau kita bisa tahu dari pembacaan kita ini nanti, tanah itu adalah gambaran hati manusia. Jadi tanah itu menggambarkan hati manusia. Dan kemudian benih itu adalah firman Tuhan. Nah, sesuai dengan konteks daripada bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 8 itu bicara mengenai tanah. Ada 4 jenis tanah yang dibicarakan di situ. Dan tanah itu adalah gambaran, memberi gambaran itu adalah hati manusia. Dan benih yang ditabur oleh seorang penabur itu atau ya seorang petani itu adalah firman Tuhan. Nah, mari kita baca untuk kita bisa dapat pemahamannya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi Tuhan tuh banyak sekali bikin kegiatan mengajar, belajar, mengajar itu di luar. Tidak tergantung tempat yang diperhitungkan. Misalnya di sinagoge atau di Bait Allah yang terkenal sekali, Yerusalem Bait Allah yang terbesar yang dibuat oleh Zerubabel dan sudah diperbesar oleh Herodes. Tuhan jarang di situ. Karena itu tempat orang-orang ya katakanlah orang-orang Saduki, ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang mahkamah agama. Tuhan Yesus itu mana tukang kayu itu nggak ada lakunya di situ, saudara. Maka dia sering ada di padang mengajar. Kemudian dia ada juga di rumah-rumah, ada di rumah Simon orang kusta, dan juga bisa ada di rumah Lazarus, Maria dan Marta. Kadang-kadang dia juga ada juga di pantai, saudara, di sini. Dan di sini dia lihat bahwa Tuhan pinjam salah satu perahu, dia bikin jadi mimbar, dia duduk di situ, kemudian dia menghadap ke darat dan orang-orang itu semua berdiri di pantai, saudara. Saya nggak tahu pakai kanopi apa tidak, ya karena suhu udara itu di Timur Tengah sana, wow panasnya luar biasa, saudara. Ya sampai malam pun tetap masih rasanya panas. Nah seperti itu, saudara, karena betapa orang membutuhkan kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Ayat yang ketiga. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, petani, saudara lihat. Penabur itu petani, saudara. Ya, jadi Tuhan berikan perumpamaan. Kemudian yang keempat, pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Perhatikan ada satu benih tempatnya pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Lanjut ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, 2. Ya.
tanah yang berbatu-batu. Saya percaya firman ini sudah sering ya diperdengarkan, sering sudah diajar. Ya mungkin kita di sekolah minggu sudah diajar, sampai hari ini juga sering juga dikotbahkan. Tapi hari ini kita perlu angkat karena punya relevansi yang kuat dengan judul atau tema yang kita sedang bahas ini. Panggilan surgawi menjadi seorang petani. Dan Tuhan memberikan ada 4 pilihan tanah di sini. 1, tanah pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat yang ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, oke, kalau terjemahan yang lain bilang karena dia kekeringan air. Kemudian lanjut ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di semak duri. Jadi tadi 1 pinggir jalan, yang kedua tanah yang berbatu-batu, yang ketiga tanah yang di dalamnya tumbuh semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghibitnya sampai mati. Itu yang ketiga, tanah yang ada semak durinya. Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Nah, ayat yang keempat, tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kalau Injil Sinoptis versi Markus, itu dia tulis ya jatuh di tanah yang baik. Ada yang dia mulai dari 30 kali lipat, kemudian berkembang menjadi 60 kali lipat, dan kemudian juga lanjut menjadi 100 kali lipat. Jadi dia 30, 60, 100. Kemudian kalau versi Injil Matius 100, 60, 30. Saya percaya ini punya arti, punya makna. Coba kita akan baca dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 8. Kita bisa lihat di sini. Ini Injil Sinoptis yang sama, artinya sama-sama melihat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia bertumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi Markus mulai dari 30, kemudian 60 dan 100 penuh berarti. Saya perhatikan dalam proses tanam menanam karena kita punya lahan cukup besar, itu biasanya kalau buah yang pertama, itu buah bungaran, itu biasanya dia berbuah tidak penuh. Jadi enggak langsung 100 saudara. Dia pasti 30. Baru meningkat lagi, buah berikut lagi, dia meningkat lagi lebih banyak lagi. Sampai satu saat dia mencapai buah yang full. Itu buah penuh. Nah, bisa jadi ini Matius itu berbicara dari buah yang sudah mencapai penuh, itu kalau lama-lama tidak dipelihara, dia bisa menurun. Yang tadinya dia sudah sampai buah penuh, dia bisa menurun karena mungkin nutrisinya kurang atau kehilangan yang hara tanah. Maka lama-lama kehabisan zat ini membuat produksi buahnya menurun. Dari 100 dia bisa jadi 60 dan terakhir bisa 30 bahkan tidak berbuah. Itu bisa terjadi karena dia kehilangan yang namanya zat untuk memproduksi buah atau disebut dengan unsur hara, ya. Demikian apa yang sudah kita baca dari profesi seorang petani. Nah, sekarang kita akan bahas secara detail dari 4 jenis. Ini 1 pinggir jalan, yang kedua tanah yang berbatu-batu, yang ketiga tanah yang ada semak durinya, yang keempat tanah yang baik. Baik, kita akan mulai dengan bagian yang adalah pinggir jalan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 4 tadi kita sudah baca, dan saya senang kita juga ya di situ juga ada ayatnya yang bilang juga dalam Lukas 8 ayat 5, ya. Nah, di sini Tuhan mengajar dan kemudian sesudah itu dia pergi dan murid-murid menanyakan kepada dia, kan dia cuma lempar perumpamaan, kemudian dia pergi, dia tidak kasih penjelasan, tapi dah hal luar biasa. Kemudian murid-murid ketika kumpul dengan Tuhan Yesus kembali, mereka tanyakan, guru, apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan tadi? Tuhan bilang, oh kamu orang dalam, kalau kamu memang melapar dan haus akan kebenaran, kalau kamu mencari terus pengertian kebenaran, maka pasti kamu akan mendapat mengetahui, memahaminya, dan kamu bisa mengalaminya dan diberkati. Sebab itu hari-hari ini saudara, engkau perlu juga untuk terus memiliki berdoa supaya Tuhan berikan kita hati lapar dan haus akan kebenaran. Karena orang seperti itu disebut orang yang berbahagia. Karena kita bisa memahami semua rencana Tuhan.
Ya bukan sekedar saja. Jadilah lapar dan haus akan kebenaran. Maka akan disebut dengan berbahagialah kita. Pribadi yang berbahagia, rumah tangga yang berbahagia, dan komunitas yang berbahagia. Makanya di situ kemudian Tuhan jelaskan. Tuhan jelaskan kok pinggir jalan itu seperti itu saudara. Tuhan jelaskan lagi dan kita bisa lihat dalam Matius 13 ayat 19. Ini penjelasan dari perumpamaan yang bilang jatuh di pinggir jalan. Nah, ini penjelasannya Tuhan jelaskan kembali kepada murid-murid yang bertanya. Sedangkan orang Farisi, ahli Taurat dan pada halayak ramai, Tuhan tidak mengatakan artinya. Sesudah pergi dan murid-murid langsung penasaran dan bertanya. Tuhan suka melayani orang yang hati seperti ini. Maka Tuhan bilang kepada saya juga, layani orang yang memang membutuhkan firman, yang hatinya lapar dan haus akan kebenaran. Sebab kalau orang lapar, Amsal bilang, makanan yang pahit pun dia akan terasa manis. Tapi kalau orang kenyang, dia akan menginjak-injak roti. Dia menganggap enteng. Nah, sebab itu berikan makanan kepada orang yang lapar, baik secara rohani maupun juga secara jasmani. Dan dijelaskan di sini kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Perhatikan persoalan kerajaan sorga ini hal yang sangat mendasar karena tujuan kita ikut Yesus untuk ada di sini. Baik nanti sesudah kita mati meninggalkan dunia ini kita pasti ada di sana. Tapi sebelumnya ini sekarang supaya fasilitas, otoritas, berkat-berkat, kuasa kerajaan itu bisa menjadi bagian kita. Haleluya. Tetapi tidak mengertinya. Wow. Ya, jadi ada orang yang mendengar, ya tidak mengerti kenapa? Kenapa tidak mengerti? Pertama karena tentunya tidak mau serius belajar. Karena pengertian pengetahuan itu datang karena dia, pemahaman itu datang karena suka belajar. Maka Tuhan panggil kita amanat agung, 4 perintah amanat agung itu. Salah satu adalah pergilah, jadikanlah, baptislah dan ajarlah. Nah kalau sampai gereja atau komunitas kehilangan hal yang esensi ini, yang ada rangkuman atau poin daripada amanat agung ini, mana mungkin umat Tuhan, orang-orang percaya bisa memahami rencana Allah yang luar biasa atas hidup kita dan keluarga dan komunitas kita. Sebab itu gereja adalah tempat untuk harus belajar. Tempat untuk orang belajar, umat yang siap belajar. Bukan dengan kata-kata motivasi saja, tapi harus belajar supaya bisa mengerti apa sih rencana kerajaan dalam panggilan kita untuk ada bisa menikmatinya. Sebab itu dikatakan di sini tidak mengerti, tidak memahami. Datanglah si jahat, ya si iblis, dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, sebab itu kalau seorang petani dia menabur benih, benih kan dibeli. Benih itu ada harga yang dibayar. Dia nggak sembarangan, yang penting gua tabur aja kemana saja gua tabur. Mau jatuh di mana terserah, mau comberan kayak atau apa. Padahal kita tahu kalau kita cabut comberan tuh nggak bakalan tumbuh loh. Ya got begitu kan nggak bakalan. Itu yang jenis yang bagian yang sudah mati sekali itu. Kotoran di situ yang baunya sudah nggak keru-karuan itu seperti itu. Tapi yang penting gua tabur. Sebab itu kita sebagai penabur kita pun juga harus punya mata, punya pengertian bahwa kalau tanah tepi jalan, jangan buang-buang benih, jangan tabur di sana. Kalau orang menolak firman, kalau orang tidak serius kepada firman, orang tidak mau belajar, tidak usah kita tabur firman. Buat apa kita tabur? Kita ngomong ya bikin ya capek aja saudara. Kita harus mengajar, kita memberi firman, kita memberi benih kepada orang memang yang serius untuk belajar supaya dia bisa memahaminya. Maka di sini Tuhan katakan seperti itu, dan mari kita bisa lihat di sini bahwa kenapa pinggir jalan itu benih tidak bisa bertumbuh dan tidak ada hasilnya. Itu kerugian yang sangat fatal. Dan kalau kita lakukan itu termasuk kita adalah petani yang paling amat bodoh. Kenapa pinggir jalan itu? Nah pinggir jalan itu dia sedikit unsur tanahnya. Ya kalau kita pelajari konstruksi jalan, kebetulan saya juga tahu sedikit mengenai ini karena latar belakang saya teknik sipil. Itu biasanya tempat yang diperkerasan disebut dengan berem atau disebut damija, daerah milik jalan itu termasuk yang sampingnya sesudah aspal yang tengah. Itu pasti perkerasannya itu bukan tanah di situ, disebut dengan tasirtu. Tasirtu itu adalah gabungan antara tanah dengan pasir dengan batu. Supaya di situ padat, biar hujan pun kalau ada mobil yang keluar daripada ya jalur jalan yang sesungguhnya, lajurnya, dia bisa
ya aman di situ, tidak bisa akan melesak masuk ke dalam tanah. Karena tempat itu adalah perkerasan yang dibuat dengan 3 jenis bahan, yaitu satu batu, ya batu-batu kerikil, kemudian pasir dan dicampur dengan tanah. Nah di situ mana mungkin benih bisa tumbuh di sana. Ya ketika itu padat sekali dan sering diinjak-injak orang karena orang sering lalu lalang. Kalau mobil atau kendaraan itu jalan di aspal, tapi kalau pejalan kaki biasa melewati yang namanya berem itu, daerah pinggir jalan saudara. Dan saudara lihat tempat di mana sedangkan lapangan saja begitu subur, sering dilewati oleh jalan-jalan setapak, maka jadi mati rumputnya. Kita bisa lihat itu. Seperti itu, kalau saudara nonton sepak bola, itu biasa tempat berdirinya kiper, itu pasti rumput sekitar itu pasti dia akan mati saudara. Bentuk lingkaran yang mati, karena apa? Selalu diinjak-injak orang. Nah ini penyebabnya kenapa Tuhan berfirman, seorang petani harus punya pemahaman yang sangat kuat mengenai yang namanya pilihan tanah. Sebab itu di situ unsur tanahnya hampir nggak ada. Padat, sering diinjak orang. Dan kemudian akhirnya benih yang ya ada di atas seperti itu pasti akan diambil atau dimakan habis oleh burung-burung. Nah, dan itu yang dikatakan seperti itu, dan kita bisa lihat di situ ada 4 hal yang saya catat di sini, yang saya pelajari dan saya akan mengajar kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita akan simak baik-baik. Jadi kondisi hati yang seperti ini atau pinggir jalan ialah satu. Orang yang menolak kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menerima, tidak percaya dan tidak menghargai. Ada orang begitu. Saya harap kalau saudara dalam ibadah, itu HP-nya kalau boleh dimatikan atau khusus untuk mencatat Alkitab atau melihat Alkitab. Tapi jangan saudara terima SMS, jangan saudara terima WA atau lihat hal-hal yang lain. Ini berarti saudara sangat tidak menghargai firman. Firman ditaburkan tapi saudara menyiapkan hati seperti tanah pinggir jalan. Betapa engkau orang yang celaka. Engkau rugi. Buat apa kau ke gereja? Buat apa kau beribadah? Kalau engkau tidak bisa menerima roti hidup yang turun dari sorga itu. Karena engkau menyiapkan tanah pinggir jalan. Saya harus ngomong serius persoalan ini. Karena banyak terjadi saya lihat. Maka setiap kali ibadah kalau boleh HP dia buat silent. Kenapa? Ini bahaya sekali saudara. Karena selalu kita menciptakan tanah pinggir jalan. Sehingga firman itu tidak bisa makan tempat di tiap hati kita. Dan itu pasti dicuri iblis. Wow, kalau firman yang seperti itu pasti diambil iblis. Karena kita tidak langsung menangkap firman itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, itulah ragu-ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Ragu-ragu, apa iya ya? Karena memang firman Tuhan ini sering akan bertentangan dengan logika kita dan rasionalisasi kita. Apalagi kalau bersalah ketaatan perintah. Firman yang paling enak kalau janji. Karena janji semua itu pasti enak gitu loh. Bagus loh, kamu jadi kepala bukan ekor, kan begitu kan. Diberkati untuk memberkati, kamu akan dipanggil, dia angkat ya. Jalan hidup orang benar akan naik seperti ya sekian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan seterusnya, nama janji, itu semua enak saudara. Tapi yang paling berat adalah perintah. Perintah itu kadang-kadang yang bertentangan logika kita. Perintah itu yang Tuhan bilang kita harus taat. Nah ini yang membuat orang ragu-ragu terhadap kebenaran. Apa iya? Masa musuh harus diampuni, musuh harus diberkati, berdoa bermusuh. Nanti dia tambah ngelonjak lagi. Nah ini yang menjadi persoalan saudara. Ragu-ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan banyak terjadi itu di Amerika dan Eropa saudara. Yang hari ini saudara. Mereka jadi skeptis. Orang apatis masih lumayan. Kalau skeptis itu sudah tidak terpercaya sama sekali saudara. Ya itu kan cuma cerita-cerita puitis. Atau cuma yang berupa sastra-sastra kuno yang diangkat seperti itu. Padahal kita tahu bahwa seluruh dunia terima Injil itu banyak sekali penginjil dari Amerika dan Eropa saudara. Tapi mereka yang lebih dulu dipanggil. Tapi jadi orang yang terkemudian. Ini firman ini yang mereka genapi. Sebab itu sudah lihat. Banyak sekali gereja-gereja di Eropa, Amerika yang sudah sering ke sana itu pasti sudah lihat tutup jadi museum. Bahkan ada gereja yang dijual untuk dijadikan tempat diskotik dan tidak robah. Arsitekturnya tetap gereja di luar tapi dalamnya tempat orang dugem dan segala macam sudah seperti itu. Ya, bahkan ada diberi oleh agama sebelah dan jadikan tempat sembahyang mereka. Itu terjadi di Eropa saudara. Skeptis, sebab itu hari ini kalau Tuhan melakukan hal yang serius terhadap mereka,
Maka ini ada satu peringatan buat mereka. Diberi kesempatan kasih karunia. Tuhan goncang dengannya virus corona hari ini. Supaya membuat semua orang memahami betapa apa yang diandalkan. Betapa semua fasilitas ya. Katakanlah mungkin dia punya tingkat katakanlah public health-nya yang terbaik. Kayak Italia, kayak Amerika, Eropa dan seterusnya. Tapi hari ini mereka bermasalah semua. Semua bermasalah. Baik pemimpin bangsa, orang biasa, rakyat jelata, orang miskin, orang kaya. Semua bermasalah mengalami hal yang sama dengan adanya COVID-19 ini. Betapa keadilan Tuhan luar biasa. Tuhan membuat keadaan seperti ini. Dia goncang seperti ini supaya apa? Orang menyadari betapa manusia sangat terbatas kekuatannya. Orang harus mencari dan membutuhkan Tuhan. Harusnya kita harus melihat dari sisi pandangan Tuhan bahwa dengannya COVID ini ada hal yang positif. Untuk orang sering di rumah, sering baca Alkitab, sering merenungkan firman, sering kumpul keluarga. Banyak hal positif saudara. Tempat-tempat yang lain dugem tutup, orang kumpul-kumpul, ya fitness dan semua ditutup semua. Gak bisa kumpul-kumpul lagi orang dan seterusnya saudara. Tempat pelacuran juga tutup pasti, saya pasti. Ya, kafe, karaoke dan seterusnya semua tutup. Tapi orang lebih banyak di rumah stay at home. Dan kemudian juga mereka bisa, ya banyak hal yang mereka bisa bangun kembali, bikin perenungan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Ya itu bagian yang berikut. Kemudian yang ketiga, pinggir jalan itu adalah tidak melakukan atau mempraktekkan dan menghargai firman Tuhan. Karena firman itu logos. Tapi kalau kita lakukan menjadi rema, jadi kehidupan. Firman ini kata-kata mati kalau saudara baca. Tapi kalau kita percaya, kita mengerti, kita memahaminya dan kita melakukannya, maka dia akan jadi hidup. Hidup untuk kita meremahi hidup kita. Dan juga bisa meremahi kehidupan orang lain. Sebab itu saudara lihat iman tanpa perbuatan adalah kosong dan mati. Jadi firman kita mengerti, kemudian kita praktekkan, kita melakukan tanda, kita menghargai firman itu. Lanjut saudara, yang bagian yang keempat. Kenapa ya kita menolak firman ini? Karena dalamnya itu ada tradisi atau adat istiadat yang sudah mengakar dari beberapa generasi kita dan tidak bisa menggusur, tidak bisa digusur oleh kebenaran firman. Firman kalah dengan yang namanya adat istiadat, tradisi salah satu suku bangsa. Dan banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Kayak maaf ya, saya harus sampaikan ya, adat istiadat yang bertentangan dengan kebenaran. Harusnya kebenaran yang harus diprioritaskan. Kebenaran memerintah. Adat istiadat tidak membawa kita kepada hidup kekal, tapi kebenaranlah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Percaya bilang amin. Sebab itu tinggal pilihan ada pada kita. Apa terus mempertahankan kebenaran adat istiadat, tradisi, atau kita mau kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang mendatangkan keselamatan. Kebenaran itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Dan kebenaran itulah yang membawa kita kepada kehidupan. Nah ini yang terjadi saudara. Dan kemudian ya yang keempat ini itu ada kebenaran sendiri. Ya kebenaran sendiri ini juga berbahaya sekali. Karena kebenaran sendiri ini membuat sehingga kebenaran yang hakiki itu tidak bisa lagi mendapat tempat di tiap tanah hati kita. Kita akan berjuang dengan cara-cara logika kita, membangun kebenaran kita sendiri. Dogma kita, kalau doktrin itu alkitabiah. Tapi kalau dogma adalah ya doktrin yang dibangun oleh manusia dengan pemahaman manusia. Dan ini banyak sekali terjadi. Sehingga dia sudah ada di situ, berkutat di situ dan tidak mau berubah lagi. Nah ini kan kita bisa lihat nanti dibaca dalam surat Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu bisa membacanya. Jadi solusinya untuk supaya membuat tanah ini bisa berguna ya pada setiap hati kita yang sudah seperti itu keras seperti tanah pinggir jalan ya harus ada goncangan. Kalau Tuhan bikin goncangan bahwa perubahan itu akan terjadi. Sehingga tanah yang tadinya tidak bermanfaat, yang tidak ada unsur kehidupannya, tidak ada unsur haranya itu bisa dipakai kembali seperti ya oleh para petani untuk bisa mengusahakan dan kita juga bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Haleluya. Kemudian bagian yang B. Bagian yang B itu pilihan tanah jangan yang berbatu-batu. Ya. Kalau berbatu-batu itu yang pasti sedikit kandungan airnya. Ya. Sedangkan tumbuhan itu butuh air. Nah, kita bisa baca Matius pasal yang ke-13 ayat 20-21. Tuhan kasih penjelasan mengenai tanah yang berbatu-batu. Nah berikut langsung dikatakan seperti ini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Lanjut ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera bukan apa lemah tapi murtad. Alkitab bercatat murtad saudara.
Nah kayak kalau kita lihat saudara setiap kali KKR, saya tidak mendiskreditkan KKR, tapi saya kasih tahu bahwa mujizat tidak membawa orang kepada kekekalan. Mujizat tidak akan berhasil membuat orang mengenal Tuhan. Tapi belajar dan memahami dan kemudian diuji terus, baru kita akan bisa mengenal Tuhan secara baik. Saya ulangi, mujizat tidak membawa orang kepada kekekalan, tapi kebenaran membawa kita kepada kekekalan. Haleluya saudara. Jadi murtad saudara. Karena tanah yang berbatu-batu ini tidak itu lapisan tanahnya tipis sekali saudara. Kalau musim hujan lumayan ada cadangan air. Tapi kalau bukan kemarau panjang maka semua kekeringan. Karena dia tidak ada menyimpan banyak air. Nah sedikit kandungan air. Padahal tanaman itu sangat membutuhkan air. Hajat hidupnya itu tergantung air. Nah makanya kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 3 dikatakan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air saudara. Jadi pohon ditanam aliran air artinya akarnya merambat sampai kepada batang air. Kalau di kiri kanan itu musim kemarau panjang sudah kering kerontang, tanah terbelah-belah dan kemudian sudah kering dan gagal panen sudah pasti, bahkan ada yang banyak yang mati. Tapi pohon yang ditanam di tepi aliran air itu dia dapat suplai air terus. Dan dia pasti akan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak gagal panen dan tidak akan mengalami layu daunnya. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, haleluya saudara. Jadi berarti kita harus sebagai seorang petani, kita harus pintar, harus bijak, punya hikmat untuk memilih tanah. Tanah yang berbatu-batu jangan dipaksa untuk ya kita gunakan sebagai lahan pertanian. Ya. Nah, ini terjadi di NTT pedalaman sudah. Saya sering ke NTT pedalaman sana, Timur Tengah Selatan TTS. Itu masuk sampai pedalaman. Di sana kalau di Toi, Nifuleo, Neke, Netut Nana saudara. Itu memang jenis pulau daripada pulau NTT itu pulau atol. Jadi pulau yang dibentuk dari karang saudara. Dan memang lapisan tanah mereka semua tuh berkarang. Sehingga kalau mereka buat pertanian mereka harus cungkel karangnya, batu karang darat itu. Dan karang itu dipakai bikin pagar supaya jangan ada binatang yang masuk. Supaya mereka bisa dapat lapisan tanah yang cukup banyak. Dibongkar-bongkar sehingga tanah yang ada sela-sela batu karang itu bisa kumpul-kumpul. Kemudian ada lapisan tanah yang cukup untuk mereka tunggu hujan yang banyak. Kemudian mereka bikin penanaman saudara. Dan sering terjadi kekeringan yang luar biasa sangat menyedihkan sekali. Sehingga mereka harus tanam itu simpan jagung bosenya. Dia bikin ada satu rumah tempat itu untuk mereka simpan di situ. Dan mereka itu cadangan untuk masa-masa kering. Mereka harus makan jagung yang sudah dikeringkan begitu rupa saudara. Mereka tumbuk. Dan mereka masak seperti itu. Nah ini terjadi karena memang mereka terpaksa tidak bisa ada pilihan tanah yang lain. Karena tanah mereka tuh semua di mana-mana penuh dengan batu karang darat itu. Ya sebut tanah atol seperti itu. Tapi mereka sudah ada di sana maka mereka cungkel. Saya lihat aduh baru saja membongkar batu-batu seperti itu butuh tenaga luar biasa, kerja keras luar biasa. Tapi tidak ada pilihan lain. Karena mereka butuh hidup sehingga mereka harus bertani seperti itu. Nah harusnya tanah ini tidak boleh jadi pilihan untuk seorang petani kalau menghasilkan buah yang maksimal, target-target yang seperti kita sudah harapkan tadi. Sebab itu hasil pertanian mereka sangat minim sekali saudara. Karena memang menyangkut dengan tanah yang berbatu-batu. Kemudian yang berikut bahwa tanah yang berbatu-batu itu sudah pasti tidak bisa berakar. Karena terbatas akarnya merambat ke bawah, karena pohon itu dia kan seimbang. Kalau di atas bertumbuh ke atas pasti yang akarnya merambat ke bawah. Supaya dia tetap kuat. Sehingga kalau ada badai, ada angin taufan itu pohonnya tidak bisa tumbang. Karena pertumbuhannya baik ke atas maupun ke bawah itu seimbang. Ya, itu memang sudah habitatnya seperti itu. Tapi kalau di tanah yang berbatu-batu, akarnya tidak bisa merambat jauh. Sehingga pohon yang ditanam itu mudah sekali ditumbangkan. Ya, mudah sekali bisa akhirnya ya gagal panen dan seterusnya. Ya, oke. Solusinya adalah seperti apa? Untuk menyelesaikan tanah seperti ini. Solusinya adalah membongkar dan membuang batu-batunya. Membongkar. Itu Yesaya 5 ayat 2 itu dibongkar. Itu harus dicangkul, dibongkar batu-batunya. Coba kita lihat Yesaya 5 ayat 2. Dia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan dan seterusnya. Sudah lihat ini. Jadi memang harus dicangkul. Kalau dulu pakai alat sederhana,
Kalau sekarang dia pakai mesin bajak juga bisa pakai traktor. Itu membuat supaya bongkar dan batu-batunya dibuang. Sudah keluar sehingga mereka dapat lapisan tanah yang cukup gembur seperti itu. Nah, kalau bicara tanah adalah hati manusia, bagaimana kalau dia sudah membatu seperti itu? Hanya memiliki sedikit lapisan tanah yang terbatas kadar airnya. Sehingga tanaman itu tidak bisa berakar dan kuat. Kemudian juga tanaman itu tidak bisa bertahan lama. Kalau datang matahari, panas terik matahari, dia cepat kering karena kehabisan air dan dia layu. Ini yang berkata bahwa ada penindasan, ya, kemudian penganiayaan karena kebenaran itu. Sehingga dia akhirnya murtad, saudara. Maka cara gimana, saudara? Untuk bisa supaya tanah yang seperti itu bisa dipakai. Kita harus minta sama Tuhan untuk beri hati yang baru. Kita bisa baca Yeskel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Jadi tanah yang berbatu-batu minta sama Tuhan untuk diganti dengan tanah yang baru. Tanah yang terlalu banyak batunya itu membuat mana energi, membuat kita harus bekerja keras, ya, membuat semua potensi fasilitas yang kita punya akhirnya ya tidak cocok dengan nilai hasil panen yang kita peroleh dengan biaya pengolahan tanah atau personal. Nah, dikatakan di sini berita sama Tuhan supaya kita diberi hati dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan jauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, hati yang membatu, dan memberikan mereka hati yang taat. Haleluya. Hati yang membatu, hati yang keras itu hati yang tidak pernah bisa taat kepada kebenaran. Hati yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Inilah hati yang membatu. Benih tidak bisa akan tumbuh bertahan lama di situ. Makanya hari ini sudah periksa hatimu. Tanah hatimu yang kau paling tahu. Apakah hatimu senantiasa menjadi tanah yang betul-betul ya subur, gembur, lapisan tanah tebal, atau tanah yang sedikit lapisan tanahnya tapi banyak sekali batunya. Singkirkan, minta Tuhan bongkar hatimu supaya engkau menjadi pribadi yang bisa taat kepada kebenaran, yang bisa terus mendalami kebenaran, yang bisa terus memahami kebenaran sampai engkau mengalami kebenaran itu sendiri. Maka engkau menjadi pribadi yang kuat ketika datang tofan, ketika datang badai, ketika datang goncangan, maka kau tetap terus berdiri menjadi pohon yang kuat karena mengakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Haleluya. Saya percaya biar firman sederhana ini dapat dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Nah, kita lanjut pada tanah yang ketiga, tanah yang semak duri. Itu kita bisa baca dari Matius pasal 13 ayat ke-22. Demikian bunyinya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Wow, ada tanah sudah cukup tebal lapisan tanahnya, tapi di situ tanah itu penuh dengan semak duri. Maka kita sebagai seorang petani jangan tanam sebelum semak duri itu dicabut. Dalam mengolah tanah, membersihkan tanah, memperbaiki tanah, salah satu kita harus mencabut semua semak duri, bukan cuma di atasnya, harus sampai ke akar-akarnya. Makanya Matius 15 ayat 13 katakan, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, ini yang kita harus pahami, bahwa sebelum kita menggunakan tanah ini untuk menanam benih yang sudah kita pilih untuk ditanam seperti ini, waktu kita mengolah tanah ini, maka kita harus lihat, bukan cuma dipotong bagian atasnya saja semak duri itu, tapi kita harus cabut sampai ke akar-akarnya supaya tidak lagi pertumbuhan berikut. Kalau kita cuma potong bagian atasnya saja, masih sisa akarnya, dia akan bertumbuh kembali. Ini yang Tuhan bilang, harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan kita tahu bahwa tanah semak duri itu satu kekhawatiran. Hidup yang khawatir itu adalah hidup yang tidak mempercayai Tuhan. Ya, orang yang khawatir itu berbahaya karena kekhawatiran itu menggerogoti stamina kita untuk kita bisa bertanding sampai garis akhir. Seorang atlet atau olahragawan, dia harus betul-betul memiliki disiplin untuk menjaga staminanya
supaya dia bisa mampu menyelesaikan pertandingan sampai finish line, garis akhir. Tapi kalau kekhawatiran timbul itu, maka menggerogoti staminanya, menggerogoti imannya, sehingga dia tidak bisa sampai pada garis akhir. Haleluya. Sebab itu Tuhan bilang untuk mengatasi kekhawatiran ini, dalam Matius pasal 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau khawatirkan itu, semua akan ditambahkan kepada engkau. Kalau hidupmu memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu saudara, hari ini engkau lihat, keinginan-keinginan dunia ini merupakan tanaman liar, semak duri, yang bisa akan menghimpit tanaman hidup kita ini. Benih yang ditanam di dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa akan menghasilkan buah. Dan itu tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 yang sudah terkenal. Bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan bertahan hidup sampai selama-lamanya. Dan keinginan dunia itu sedang, ya, pada ayat 16 dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Itu semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan keinginan ini merupakan rumput liar, semak duri dalam tanah hati kita yang senantiasa mematikan, menghambat pertumbuhan daripada tanaman atau benih yang ditanam oleh Bapa kita di surga, itu firman Tuhan. Itu berbahaya sekali saudara. Keangkuhan hidup, kekayaan, cinta akan uang, keinginan daging, hawa nafsu, dan semuanya itulah tanaman liar yang bertumbuh dalam hidup kita, yang perlu dicabut supaya benih ilahi, firman itu bisa tumbuh dalam hidup kita, dalam hati kita, supaya bisa menghasilkan buah kerajaan, bisa menghasilkan buah kebenaran, dan bisa dapat memberkati kita dan juga orang lain. Perhatikan saudara, sebab itu benih itu perlu dicabut saudara. Dan kita tahu, bicara benih itu sudah dari sejak kita lahir. Buat rumput duri, benih-benih itu sudah ada, merupakan tanaman liar yang perlu dicabut saudara. Makanya bukan kebetulan saudara, semua yang terjadi dengan Yesus dipakaikan mahkota duri, itu berasal dari tanaman liar, rumput duri saudara. Semua yang berhubungan dengan Yesus disucikan dengan darah Yesus. Maka semua benih-benih liar itu telah dicabut oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bisa merdeka dari semua benih liar itu. Sehingga firman yang sudah ditabur dalam hati kita bisa bertumbuh kembali. Dan firman itu bisa menghasilkan buah-buah kerajaan yang bisa memberkati kita dan juga memberkati keluarga dan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu tanah yang baik. Kita akan baca Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tolong garis kata mendengar firman dan mengerti. Perlu mengerti firman. Kalau dengar tanpa pengertian ini berbahaya saudara. Kita harus betul-betul mengerti, memahami firman itu. Supaya kita bisa dapat melakukannya. Kalau semua dari Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas, ya, itu melengkapi semua di sini. Dan saya catat di sini, itu tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman, kemudian menyambut firman itu, nggak menolak, welcome terhadap firman itu, terima saja, tidak usah pakai logika dan pakai rasional kita terima saja karena itu firman dari Allah, tidak perlu kita lagi mesti uji, kita terima saja karena kebenaran ini sudah teruji dari berpuluh-puluh abad selama umat manusia ada ini saudara. Dan sejak kitab ini ditulis, maka kebenaran itu tidak perlu diuji lagi. Karena kebenaran itu sudah terbukti bahwa firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Sebab itu sambut firman itu, mengerti atau memahaminya, kemudian menyimpan dalam hati dan melakukannya. Itulah orang yang punya hati tanah yang baik, yang bisa menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Atau dia berbuah penuh. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Akhir dari semua pemberitaan saya hari ini, jadilah petani yang baik, harus pintar memilih tanah. Jangan buang benih percuma, karena itu adalah modal kita. Ya, itu harga yang sudah kita bayar. Kalau tanah
pinggir jalan, jangan sudah tabur benih. Kalau tanah yang berbatu-batu, jangan tabur benih saudara. Karena untuk mengolah tanah seperti itu butuh sekali biaya yang besar. Biar saudara cari tanah yang baik saja. Untuk supaya benih itu bisa ditanam. Saya juga dalam hal ini menabur benih firman. Saya lihat orang yang punya tanah yang baik. Kalau tanah yang seperti yang 3 sebelumnya itu butuh proses yang panjang lagi. Tapi mari dengan waktu yang sangat singkat ini, dengan kedatangan Tuhan hampir dekat ini, lihat saja tanah-tanah hati yang baik kita tabur benih di situ. Supaya dia bisa pertumbuhannya jelas, sudah bisa lihat di situ. Dan tentunya kita sebagai petani, kita sebagai penabur, kita sangat puas untuk bisa menikmati hasil daripada taburan kita yang menghasilkan buah pada musimnya. Akhirnya, jadilah petani yang berhasil mencapai target pada waktu penuaian, dapat menghasilkan buah kerajaan. Saudara, sebab buah kerajaan ini penting. Kalau sampai buah kerajaan tidak dihasilkan, Tuhan ambil dari hidup kita. Tuhan ambil kepercayaan dari kita. Dan Tuhan berikan kepada orang lain yang bisa menghasilkan buah kerajaan. Yaitu 1 buah pertobatan hidupmu. Yang kedua buah roh yang berproses. Sehingga ada cita rasa yang keluar, ada kasih. Ada sukacita. Ada kemurahan hati. Ada penguasaan diri. Damai sejahtera dan seterusnya. Ada 9 buah roh itu saudara bisa baca. Itu adalah cita rasa buah yang keluar dari hidup kita. Yang bisa menghasilkan 9 buah roh yang seperti itu. Nah ini yang perlu terjadi dan itu pasti akan melengkapi buah-buah pelayanan kita. Untuk bisa dapat memenangkan banyak jiwa, menuai banyak jiwa. Peringatan kita akan baca Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan saudara, kapak sudah tersedia. Tuhan tuntut dari hidup kita berbuah yang baik. Kalau sampai tidak menghasilkan buah yang baik, pasti akan ditebang, dibuang ke dalam api. Karena kita dianggap pribadi yang tidak berguna. Diberi kesempatan, tapi kita sia-siakan kesempatan. Saya berdoa kepada saudara yang mendengar firman sejauh mana suara yang terdengar. Saudara bukan bagian yang ini, tapi saudara bagian yang dipakai Tuhan sebagai penuai-penuai dengan tanah hati yang baik untuk bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan yang terakhir Lukas 10 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari saudara, jadilah penuai-penuai di akhir zaman ini. Siapkan hatimu, kembali kepada panggilanmu yang semula. Ingat saudara, jangan sampai semak duri menghimpit kita, sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan itu berbahaya sekali. Kita akan dipotong, kemudian dibuang dalam api dan dibakar dan binasa. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman yang bisa kami sampaikan. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, mempercayainya, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya. Amin. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran